Sulaiman wa innahu bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahi masyaallah. La yasukul khayra illallah. Bismillahi masyaallah. La yasrifu su'a illallah. Bismillahi masyaallah. Wa ma bikum bi ni'matin faminallah. Bismillahi masyaallah. La hawla wa la quwwata illa billah. Alhamdulillah. Wassalatu wassalamu alayka wa ala alika ya sayyidi ya Rasulullah. Agisna sari'an bi'izzatillah. Wallahu ta'ala fi kitabihil karim. A'udhu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa idh ta'azzana rabbukum la in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna azabi lasyadid. Sadaqallahul azim wa sadaqa rasuluhu habibul karim. Wa nahnu ala dhalika minasyahidin wasyakirin. Walhamdulillahi rabbil alamin. Amma ba'du. Sahibul fadilah, para alim, para ulama, para kiai, para imam, para masyayikh, guru-guru simpuring sadaya, alladzi lam yusama ismuhum takziman wa takriman. Kita doakan bersama guru kita, masyayikh kita, mudah-mudahan panjang umur, sehat walafiat. Amin. Aparatur pemerintahan manawi ayat anu sami-sami dihormat, oge dimulia, oge pengatur waktu, penata acara yang saya hormati pula. Wabil khusus kepada sahibal hajat akan haji sekeluarga yang saya hormati, lebih-lebih kepada Ananda yang dihitankan, yaitu Ananda Ibti yang saya cintai, hadirin hadirat sadayana anu sami-sami dihormat, mudah-mudahan sadayana dimuliakan ku Allah Subhanahu wa ta'ala. Marilah kita bersama-sama panjatkan puja puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa ta'ala bi qaulina alhamdulillahi rabbil alamin. Salawat dan salam semoga senantiasa tercurah limpahkan kepada haribaan alam manusia suci, pengobat kulbu, penenang jiwa, sang cahaya dunia, sang cahaya jiwa, sang cahaya alam semesta. Beliau adalah Muhammad Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Bila lantunan Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Anduk-anduk langkung dipayun kepada diri dihela maklum simpuli sifat jalmi anu biasa
anu tanpa seueur kalepatan kelebutan perdosaan sareng para hadirin sadaya. Kebetulan di hari ini, malam ini masih suasana lebaran. Mohon maaf lahir dan batin. Mudah-mudahan setelah saling maaf memaafkan, Allah Subhanahu wa Ta'ala kepada Allah dan Rasulnya, berbakti kepada ibu bapanya, dan suatu saat bermanfaat di tengah-tengah masyarakatnya. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim. Hadirin rahimakumullah. Ada 3 golongan manusia yang beruntung di akhir zaman ini. Yang pertama adalah anak yang berbakti kepada ibu bapanya. Kang Haji dak bapak abdi mah, ibu abdi mah jalma lagi cara sholat, cara sembahyang, cara ibadah, mendesai. Tidak ada kalimat seperti itu. Tidak ada kalimat terkecuali. Yang penting anak berbakti kepada ibu bapaknya, berbakti kepada ibunya yang mengandung 9 hari 10 hari, yang mengurus bapaknya dari mulai lahir sampai balik. Itu wajib dimuliakan, wajib dihormati, dan kita wajib taat kepada orang tua. Yang kedua, hari dalam ya, kalian kira 25 menit. Yang kedua, orang yang beruntung di akhir zaman ini adalah istri-istri yang berbakti kepada suaminya. Tidak ada kalimat dan suami abdi mah henteu saleh, dan suami abdi mah tara ibadah. Tidak ada kalimat terkecuali. Yang penting seorang istri berbakti kepada suami setiap saatnya, insya Allah istri itu akan masuk surga. Kenapa? Dikala suami berbuat dosa, dosanya untuk dirinya sendiri. Dikala istri berbuat dosa, dosanya ditanggung oleh suami. Sehingga barang siapa istri dalam kehidupannya selalu taat dan taat kepada suami, jaminannya surga Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kenapa? Karena istri itu kewajibannya cuma taat. Dan seorang suami kewajibannya adalah nafkah buat. Yang ketiga, orang yang beruntung di akhir zaman ini adalah orang-orang yang memperbanyak bersedekah di jalan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sadulur, dikala kita sholat diganggunya oleh setan satu. Dikala kita berpuasa di bulan Ramadan, yang mengganggu kita supaya batal puasanya setannya satu. Tapi dikala orang mau bersedekah, yang mengganggunya setannya 70 setan. Sehingga orang tidak mau untuk bersedekah. Kenapa? Diganggu oleh setan. Saya praktekkan. Coba kita habis subuh punya niatan mau bersedekah dalam pesta dia 100.000. Buat siapa? Buat orang tua.
Setelah sholat subuh langsung dipasingkan setan 70 datang. Yes, om gede-gede teuing sedekah ka indung bapa mah datara jajan cilok ieu kieu kan kasana. Cilok setan ngartieun cilok atuh pangartina. Akhirnya cak setan geus saparona bae saparona. Itu duit 100 anu 50 dicanak dipindahkeun kana pesa kieu. Henteu langsung dibikeun 50, setan 70 datang deui. Man, tong 50 da indung bapa mah geus kalolot taraja-raja ieu 25.000 diambil 50, diambil 25, yang 25 ditaruh di pesa. Tujuannya mau diberikan kepada ibu bapaknya. Tidak langsung diberikan, setan 70 datang lagi. Ya man, tong 25.000 gula seri man. Kita harus seri dikasih sepasian kayak bulan 2000. Kalau sebelumnya kayak nyaman gua ini gina kotak pesawat dia lo udah 2000 gitu. Berarti lu ngasih kotak kalau pada 2000 bahwa boga prasangka surga teh turunan di pakainya kilo gitu dah. Ayeuna emas sagram sabaraha? Sajutanya mah. Lamun aya lawan sakitu umpamana aya sakilo sabaraha duit dah. Encan bisa nulis pintu surga-surgana encan urang komo surga. Ini urusan sedekah. Sehingga kata para ulama menyampaikan sangat-sangat paling beruntung di akhir zaman seperti ini orang-orang yang rajin mengeluarkan sedekah di jalan Allah Subhanahu wa ta'ala. Saya kisahkan sedikit supaya dipahami. Dulu di zaman baginda Nabi Muhammad SAW ada sahabat namanya Sofia. Sahabat Sofia. Sahabat Sofia ieu jalmi teu kaluh. Saur bahasa Sunda mah jalmi kokoro nyosok barang sakrosok. Ada bahasa Sunda begini. Sehingga sahabat Sofia ieu mun ngagaduhan baju anu dina badan hiji, kopiah hiji, kaosna dilebet hiji, sarung hiji, di imahna boga selimut hiji-hiji. Selimut hiji-hiji. Pas kebetulan baginda Rasulullah SAW mengadakan pengajian di masjidnya dengan para sahabat kumpul. Sofyan dari luar niatnya mau menjual selimut yang satu ditawarkan kepada Rasulullah SAW. Kita ingin mawa selimut tujuannya rek dijual ke kanjeng Nabi. Kanjeng Nabi nuju pangaosan. Saur Sofyan, assalamualaikum. Dijawab kusadayana waalaikumsalam. Ieu keur ngalamun urang mikirkeun pas lebaran sahape di jalan. Saur kanjeng Nabi, aya naon Sofyan ka dieu? Tumben datang kana pengajian biasa gitarah. Saur sahabat, saur kanjeng Nabi ka sahabat Sofyan. Sanes Gusti Nabi abdi teh ayeuna jan paling bisa hidup teh. Kalau geus baik itu anjuk kada dempak teh kasadua. Jadi geus kudu naon-naon gitu. Abdi teh teu gaduh naon mun gaduh ieu selimut hiji-hijina. Namun abdi rek dijual ka Gusti Nabi heuk sabaraha wae nu penting abdi gaduh keluar. Saur kanjeng Nabi, maka selimutnya dibawa ke kanjeng Nabi itu. Ku kanjeng Nabi kalau memang dina pangaosan itu selimut Sofyan dilelang dalam pengajian. Sahabat nu bade meser selimutna sahabat Sofyan hargana 1 juta.
serentak pada waktu itu sahabat yang ada di masjid ngacung sadaya. Kenapa berani 1 juta pada selimutnya tidak baik? Karena yang menawarkannya adalah manusia semulia-mulianya manusia, baginda Nabi Muhammad SAW. Pas ningali ngacung kabeh selimutna hiji ditaikeun ku kanjeng Nabi hargana. Saran wali selimut Sofyan harganya 10 juta. Saparo turun, saparo ngacung. Katingali bukan Nabi masih seueur ya. Taikeun deui. Saha nu wantun selimut Sofyan harganya 40 juta. Nu ngacung tiluan. Masih ayat tiluan teu mungkin selimut hiji dibagi tilu soek-soek. Tinggalkeun ku kanjeng Nabi. Wahai para sahabat terakhir, saha nu wantun selimut Sofyan harganya 50 juta. Aya jalma ngacung, jalmana pendek ngan kasep. Beliau adalah sahabat Utsman bin Affan radhiyallahu anhu wa karramallahu wajhah. Dan beliau adalah mantu daripada mantu baginda Nabi Muhammad SAW. Cuman saurang ngacung. Kanjeng Nabi dipanggil Utsman. Kadieu ka payun. Sahabat Utsman ka payun. Berani bener 50 juta selimut Sofyan. Berani ya Rasulullah. Ya selimutna sebatas ieu. Nampi abdi selimutna ieu Gusti Nabi artosna 50 juta. Saur kanjeng Nabi, dengarkan baik-baik kalimatnya. Setelah disampaikan uang 50 juta dan selimut diberikan kepada sahabat Utsman bin Affan, bagaimana kalimat yang diucapkan oleh baginda Nabi? Ya Utsman bin Affan, kau akan masuk surga dengan selimut itu. Betapa luar biasanya sahabat Utsman bin Affan gara-gara berani membeli selimut Sofyan sahabat Nabi seharga 50 juta dan pada waktu itu sendiri yang berani. Rasulullah SAW paham dengan kedermawanan sahabat Utsman mantunya sendiri. Kata bagian Nabi, wahai Utsman, kau masuk surga dengan selimut itu yang tadi kamu beli. Setelah selesai, langsung Sofyan dipanggil. Sofyan, maju ke depan. Cerita dengan riwayat kata Sofyan, pakai bajuna geus nyelinting 7 tingkat kamu, dari lurus meureun sarung. Terus sarungna geus aya 8 tingkat kamu di tukang aya bacaan. Sarung gajah duduk meureun gitu. Masa aya gajah duduk di mana? Kapayunda sahabat Sufyan. Ya Sufyan, selimutmu ada yang berani membeli 50 juta yaitu sahabat Utsman bin Affan. Nih uangnya. Tapi ada tapi. Wahai Sufyan, ini uang 50 juta, yang 25 juta buat membeli sembako dan untuk membenarkan rumahmu yang sudah doyong di belah belakang. Itu baginda Nabi luar biasa. Yang 25 juta untuk modal usaha. Tapi dengan syarat, wahai Sofyan, dikala kau ingin usaha harus punya syarat 3. Dengarkan ahli negara. Jadi syariat daripada baginda Nabi yang disampaikan kepada sahabat Sofyan, sehingga dengan mengamalkan 3 perkara dari baginda Nabi, sahabat Sofyan menjadi pengusaha sukses di zamannya. Yang pertama, Sofyan yang 25 juta ini untuk modal usaha, tapi dengan syarat 1, yaitu Allah. Ini usaha, jadi pertama diutamakan Allah. Dalam arti secapek apapun, sesibuk apapun, jangan tinggalkan Allah. Jangan tinggalkan sholat 5 waktu. Zuhur, asar, maghrib, isya, subuh.
jangan berani ditinggal. Kalau ingin usahamu sukses, dalam arti di dalamnya barokah, dan barokah itu terbawa dari dunia sampai kepada akhirat. Terus yang kedua, kata baginda Nabi kepada Sufyan, yang kedua semangat. Ternyata dalam usaha harus ada kesemangatan. Supaya apa? Supaya sukses usahanya. Tidak ada orang yang malas sukses, tidak ada. Wallah, demi Allah, orang yang malas-malasan dalam bidang apapun tidak ada yang sukses, tidak ada. Kenapa? Al-kasru al-dullah, orang yang malas dalam segi apapun itu adalah musuh daripada Allah. Na'udzubillah, subhanallah. Terus yang ketiga, wahai Sufyan, syarat yang ketiga supaya sukses nanti usahanya, yaitu yang ketiga, tekuni usahamu yang lagi dilaksanakan. Berarti syarat usaha sukses daripada ilmiah baginda Nabi yang disampaikan kepada sahabat Sufyan, satu, Allah. Yang kedua, semangat. Yang ketiga adalah tekuni usaha yang lagi dilaksanakan, sehingga tidak masuk kepada kategori orang usaha. Kita harus mau usaha di mana? Tidak di mana baik. Karena usaha karena baik itu salah sebelum. Ya, jadi tidak masuk kepada apa yang disampaikan oleh baginda Nabi. Bulan dia dagang cilok, bulan payu dagang es, ya. Bulan payu dan itu sebelumnya tidak masuk kepada yang disampaikan oleh baginda Nabi. Jadi tekuni terus tekuni, jangan gonta-ganti. Barangkali ada yang gonta-ganti sukses, mungkin sebentar suksesnya. Sehingga dari dulu kaula pesan bagi yang usaha dimanapun tempatnya, usahakan di tempat itu jangan sampai lebih daripada 40 hari tidak duduk di majelis ilmu. Tidak duduk di majelis ilmu. Usahakan, mungkin kita lagi merantau, ada musola atau ada majelis atau ada masjid di situ diadakan pengajian, duduk walaupun sebentar. Kenapa? Duduk di majelis ilmu dibandingkan dengan sholat sunnah 1000 rakaat masih utama duduk di majelis ilmu walaupun sebentar. Dibandingkan dengan ngalaya jalmi anu maut 1000 anu maut masih utama duduk di majelis ilmu. Dibandingkan dengan ngabusur ke jalma anu tedamang 1000 jalma tedamang masih utama duduk di tempat ilmu. Itulah keagungan manusia yang duduk di majelis ilmu, diberikan keutamaan oleh Allah Subhanahu wa taala. Sehingga ulama menjelaskan sebetulnya musibah terbesar di dunia ini bukan gempa yang begitu besar dan menghancurkan beberapa rumah. Musibah terbesar itu bukanlah banjir bandang yang melalah lunturkan segala bangunan. Musibah terbesar itu bukan orang yang tertipu dengan bangunan-bangunan yang tinggi, tapi musibah terbesar itu adalah orang hidup tapi dalam kehidupannya tidak mau ngaji. Naudzubillah, subhanallah. Sehingga penjelasannya, kalau manusia jangan lama-lama 40 dinten baik untuk ngaos ditotor hatinya satu kol tidak masuk 40 hari ke depan tidak ngaji lagi kol tidak 40 hari lagi ke depan kol tidak, sehingga hatinya hidup mulut karaten dikala hati karaten mulut tidak akan pernah menerima nasihat yang baik daripada orang-orang yang baik. Kenapa? Karena hatinya mati tapi orangnya masih hidup. Na'udzubillah, subhanallah. Mudah-mudahan kembali kepada awal. Ananda Rizvi dijadikan oleh Allah manusia yang soleh, taat kepada Allah dan Rasulnya, dan berbakti kepada ibu bapaknya, dan suatu saat bermanfaat di tengah-tengah masyarakatnya.
Amin ya rabbal alamin. Sallu ala Nabi Muhammad. Kita berkumpul di majlis ini karena Allah. Kita membaca sholawat Nabi karena Allah. Kita berkumpul di majlis ini karena Allah. Kita membaca sholawat Nabi karena Allah. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammadin wa alihi ajma'in. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammadin wa alihi ajma'in. Sarang-sarang Allahumma sholli ala sayyidina Muhammadin wa alihi ajma'in. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammadin wa alihi ajma'in. Kita berkumpul di majlis ini karena Allah. Kita membaca sholawat Nabi karena Allah. Kita berkumpul di majlis ini karena Allah. Kita membaca sholawat Nabi karena Allah. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammadin wa alihi ajma'in. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammadin wa alihi ajma'in. Alhamdulillah, insyaallah dengan sholawat ini kita akan mendapatkan dua perkara dari Allah. Yang pertama, insyaallah dosa-dosa kita dihapus oleh Allah. Yang kedua, insyaallah tujuan kita, niat kita, tujuan besar kita akan diwujudkan oleh Allah di berkat Sayyidina Muhammad SAW. Hadirin rahimakumullah, itu mungkin yang biasa disampaikan. Hapunten muka suhun akan lagi dia. Mudah-mudahan walau kalimatan ada manfaat kami di Simabi khususnya, wabillahi kami sadayana. Ada larsna minallah di Gusti Allah, lapat nama dina taburuhan kaula. Lalu ada sumur di ladang, boleh kita menumpang mandi. Kalau ada umur panjang, bapak ibu biasa kawin itu sebenarnya surahan salah ya, surahan salah, sulah benar-benar dia. Kalau ada sumur di ladang, boleh kita menumpang mandi. Kalau ada umur panjang, insya Allah kita berjumpa kembali. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.